selanjutnya sudah tayang ya untuk slide dari pertemuan 3 ini, yaitu activity diagram. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, apa itu activity diagram? Activity diagram digunakan untuk memodelkan behaviors atau fungsi dalam suatu sistem. Ya, kemudian diagram aktivitas memungkinkan menemukan bagaimana sistem akan mencapai tujuannya. Ya, activity diagram menunjukkan tingkat tinggi yang dirangkai bersama untuk mewakili proses yang terjadi di dalam sistem. Dan setiap satu use case dapat dibuatkan satu activity diagram. Ya, jadi di sini secara umum activity diagram itu adalah menggambarkan kegiatan daripada suatu use case, ya, karena use case itu menggambarkan suatu function daripada suatu sistem, di mana sistem ini, ya, sistem yang akan kita rancang harus kita lanjutkan apa itu aktivitas di dalam suatu functionnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya ketentuan activity diagram. Dalam ketentuan activity diagram di sini, walaupun secara kenyataan ya bahwa activity diagram itu adalah turunan daripada flowchart, ya, dan dia akan menggambarkan alur-alur daripada kegiatan yang dimana alur ini tergantung daripada konteksnya, ya, konteks daripada suatu alur di dalam suatu function yang ada di dalam suatu use case diagram, ya. Oke, secara umum di sini activity diagram bukanlah flowchart, ya, karena dia tidak memiliki goto, ya, karena dia kalau kita runut lagi balik ke belakang bahwa dia menggambarkan use case diagram, ya, walaupun dalam suatu kenyataannya bahwa activity diagram ini bisa menggambarkan alur suatu prosedur kerja daripada suatu sistem, ya. Dan dia juga menggambarkan sistem ini secara manual, ya, misalkan prosedur sistem daripada kegiatan suatu sistem yang menggambarkan dari pada cara bagaimana memesan suatu barang, gitu ya. Nah, kemudian bisa misalkan melakukan pembayaran. Nah, itu dalam suatu kegiatan ini bisa kita berinteraksi antar aktornya dengan aktor yang lainnya. Nah, itu bisa kita gambarkan nanti dengan streamline, gitu ya. Nah, yang saya jelaskan kali ini adalah suatu kegiatan yang berkaitan di dalam suatu fungsi di dalam sistem, ya. Karena apa? Secara programming yang namanya function itu tidak memiliki goto, ya. Berbeda dengan flowchart, ya. Flowchart itu kita bisa menggambarkan suatu goto. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan bahwa kenapa tidak memiliki goto, ya. Dan setiap kegiatan masuk dan keluar menggunakan komponen yang sudah tentukan, ya. Misalkan di sini ada percabangan, ya. Kita bicara fork pasti bercabang dengan join, ya. Fork itu adalah suatu percabangan yang secara kegiatannya secara paralel atau bersamaan, ya. Jadi di sini juga ketika dia berakhir maka dia menggunakan namanya join, ya. Kemudian decision ini berpasangan dengan merge, ya. Konteks decision ini adalah ketika bicara di UML 2. Kalau di UML 1 belum ada yang namanya merge, ya. Jadi di OMG secara konsorsium daripada UML itu menciptakan daripada suatu elemen baru yang namanya merge. Itu dia untuk menutup daripada kegiatan decision, ya. Jadi tidak lagi menggunakan join, ya, yang udah yang pernah kita lihat sebelumnya, atau tidak menggunakan join. Dia langsung ketika selesai daripada decision maka dia menggunakan join kebanyakan. Nah, untuk sekali ini karena sudah diciptakan bahwa elemen itu untuk menutup daripada decision, jangan lagi menggunakan join, harus menggunakan yang namanya merge, ya.
Oke, selanjutnya di sini ada elemen-elemen daripada activity diagram, ya. Yang pertama action. Di sini action menggambarkan proses dasar atau transformasi yang terjadi di dalam suatu sistem, ya, dan merupakan unit fungsional dalam diagram aktivitas, ya. Kemudian action dapat dianggap sebagai anak dari aktivitas, ya, atau bagian daripada aktivitas, ya. Keduanya mewakili proses, tetapi aktivitas dapat berisi beberapa langkah atau proses yang dapat dikomposisi yang masing-masing dapat diwujudkan dalam suatu action, ya. Kemudian suatu tindakan atau action dapat dipecah atau dikomposisi lebih lanjut. Jadi action ini seperti apa? Ya nanti bisa dilakukan kegiatan di pemecahan daripada action itu sendiri, ya. Oke, untuk berikutnya ada yang namanya elemen activity, ya. Nah, jadi di sini activity itu untuk mengatur dan menentukan partisipasi perilaku bawahan, ya. Artinya perilaku ini yang udah pernah saya jelaskan bahwa itu adalah function, ya, atau metode. Ya, jadi seperti ini. Kemudian seperti sub activity atau action, ya, untuk mencerminkan kontrol dan aliran data dari suatu proses, ya. Jadi nanti bisa dijoin dari activity dengan action, ya. Kemudian activity digunakan dalam activity diagram untuk berbagai tujuan permodelan, ya. Pemodelan ini namanya disebut dengan pemodelan activity, ya. Dari pengembangan aplikasi prosedural untuk desain sistem, sehingga pemodelan proses bisnis, struktur organisasi atau aliran kerja, ya, atau disebut dengan alur kerja. Nah, di sini bahwa activity itu adalah sangat berperan penting dalam kegiatan dari suatu sistem, ya, untuk penggambarannya terutamanya. Kemudian activity berisi urutan tindakan dan atau aktivitas lainnya yang saling berkaitan, ya. Kemudian activity untuk mengelompokkan urutan tindakan bersama, ya. Jadi kita bicara pengelompokan daripada suatu kegiatan di dalam suatu function, ya. Nanti untuk aktivitasnya, ya. Jadi activity ini juga bisa dikelompokkan dalam aktor-aktor, ya. Nanti bisa kita gunakan streamline untuk pengelompokan hal itu, ya. Jadi pengelompokan daripada aktivitas dari suatu proses di dalam suatu sistem, ya. Kemudian activity untuk mewakili tugas-tugas yang membentuk sebuah proses bisnis, ya. Jadi di sini nanti daripada aktivitas dari suatu rangkaian atau langkah-langkah dalam suatu kegiatan sistem itu bisa digambarkan dengan diagram activity, ya. Jadi activity ini baik dalam kegiatan yang bersifat pengelompokan, kemudian dia bersifat berdiri sendiri, itu bisa dilakukan atau digambarkan dalam pemodelannya itu sendiri, ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya arus kontrol, ya. Jadi arus kontrol ini adalah digambarkan dengan panah-panah, ya, aliran panah, ya. Aliran panahnya bisa kemana aja tergantung daripada konteks daripada alur itu sendiri. Jadi kita menggambarkan tidak harus ke kanan, ke kiri, harus ke bawah aja, ke atas, ya. Jadi tergantung konteks daripada alirannya itu sendiri, ya. Nah, arus kontrol bergerak seperti aliran yang menghubungkan tindakan dan aktivitas bersama-sama, ya. Kemudian menunjukkan urutan daripada eksekusi daripada suatu kegiatan atau aktivitas itu sendiri, ya. Kemudian di sini dari elemen-elemen dari dalam activity diagram itu ada sebutkan node, ya. Nah, node ini ada beberapa elemen, ya. Salah satunya di sini ada yang pertama initial node atau activity inisial, ya. Dia menggambarkan awal dari rangkaian tindakan atau kegiatan, ya. Jadi kalau
kita menggambarkan kegiatan daripada activity itu diawali dengan lingkaran bulat dengan utuh, ya, hitam utuh. Jadi dia tidak hanya berupa garis lingkaran aja, tapi dia hitam yang berisi atau diarsir secara utuh, ya. Kemudian ada final note. Di sini final note atau activity final digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu aktivitas atau tindakan. Nah, di sini modelnya dia ada lingkaran hitam, ya, di dalam lingkaran yang tidak berisi atau seperti inisial, ya. Dia modelnya adalah ada lingkaran di dalam lingkaran, gitu ya. Kemudian flow final, ya, digunakan untuk mengakhiri aktivitas suatu objek tertentu, ya. Jadi kalau misalkan kita menghentikan suatu tindakan, ya berarti kita gunakan lingkaran dengan silang, ya, dengan simbol silang, ya. Jadi di sini tidak menggunakan activity final. Jadi activity final itu ibarat kata yang namanya flowchart, di atasnya ada terminal start, ya, dan di bawah ada terminal end, ya. Jadi dia hanya ada activity inisialnya satu, diawali satu, diakhiri juga satu, ya. Jadi di sini kalau Anda pernah melihat gambaran dengan activity final, di sana sini gitu ada banyak activity final karena belum diciptakan yang namanya flow final, ya. Flow final ini adalah ketika misalkan kita bekerja dalam suatu kegiatan dan tidak ada kegiatan lagi di dalamnya, ya berarti kita gunakan flow final itu sendiri, ya. Tidak menggunakan activity final, ya. Perbedaannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya decision node. Decision node digunakan untuk mewakili kondisi pilihan untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur, ya. Nah, di sini jadinya misalkan di sini ada decision, Anda suatu memilih kegiatan sesuatu, kemudian kegiatannya pasti yang namanya kegiatan dalam suatu sistem itu ada yang secara bersamaan, ada yang tidak bersama-sama, ya. Nah, berarti kita gunakan decision node. Nah, di sini dia akan memilih ya atau tidak, ya, atau pilih yang benar atau pilih yang salah. Jadi seperti itu contohnya, ya. Jadi di sini modelnya sama seperti flowchart, ya, ada yang namanya decision. Tapi decision di sini adalah dia nanti untuk di activity diagram dia memiliki end decision. Nah, end decision ini yang tadi sudah diperkenalkan di depan disebut dengan merge, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak berakhir di mana-mana. Jadi harus berakhir di dalam end decision atau disebut dengan merge itu sendiri, ya. Oke, nah kita lanjut ke slide selanjutnya, ada merge node. Merge node di sini simbol merge node sama seperti decision node, ya. Jadi model gambar simbolnya sama dengan decision node. Nah, ketika di sini pilih benar atau pilih salah, ya, jadi dia akan berakhir dengan merge gitu, ya. Nanti pilihannya tergantung mau pilih apa dia di situ, ya. Akhirnya seperti apa, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan lagi Anda melihat daripada suatu decision itu tidak berakhir di merge gitu, ya. Jadi sini dengan diciptakannya merge ini berarti segala kegiatan di decision itu harus berakhir di merge gitu, ya. Jadi tidak lagi berakhir di sesuatu join, ya. Yang pernah saya lihat di internet itu ada join, ya, tergantung daripada kegiatan itu sendiri. Kalau join itu pasti diawali dari fork itu sendiri, ya, tidak diawali dengan decision, ya. Yang namanya decision itu pasti kegiatannya bergantian, ya, tidak secara bersama-sama, itu perbedaannya. Jadi Anda untuk
keluar dari materi ini, Anda sudah bisa menganalisis dengan benar, ya. Tidak lagi menganalisis dengan menggunakan simbol-simbol yang salah, ya. Oke, selanjutnya ada fork node. Di sini simbolnya itu adalah kotak persegi panjang, baik secara horizontal maupun vertikal, ya tergantung konteks daripada penggambarannya, ya apakah penggambarannya secara vertikal atau penggambaran secara horizontal, ya. Fork atau di bahasa Indonesia kan adalah garpu, memiliki kerja seperti garpu, yaitu yang menusuk suatu objek secara bersama-sama dalam satu waktu atau kerja secara paralel, ya. Jadi Anda menganalisis ini apakah itu bersama-sama atau tidak bersama-sama, ya. Jadi jangan sampai salah ketika Anda menganalisis suatu sistem, ya. Ketika secara bersama-sama, ya, berarti apakah sistem itu secara bersama-sama pengerjaannya? Kalau ya gunakan fork. Kalau tidak gunakan merge karena di sini ada dua simbol. Jadi di sini sekali lagi jangan sampai salah. Penggunaan simbol analisis di dalam activity itu salah Anda menggunakan, ya. Ketika Anda menggunakan salah, berarti pembacaan sistemnya juga salah, ya. Jadi di sini kegunaan dari untuk aktivitas daripada secara bersama dalam satu waktu yang sama, ya. Dalam satu waktu yang sama, ya. Kalau detik ini bekerja, ya detik ini bekerja. Jangan detik ini nanti dua detik kedua itu bekerja, yaitu jangan sampai salah. Kalau itu Anda salah dalam penganalisisan, ya. Oke, next kita masuk. Oke, node selanjutnya adalah join node. Ya, join node ini adalah pasangannya fork, ya. Nah, join node ini memiliki simbol sama seperti fork, di mana dia berupa kotak persegi panjang agak pipih, ya, dan juga bisa dia digambarkan secara vertikal atau horizontal, ya. Nah, kegunaannya menyatukan kembali aktivitas secara bersamaan dalam satu waktu yang sama atau bekerja secara paralel, ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan fork, pasti kita akan berakhir di join, ya. Nah, juga sama kalau tadi sudah kita jelaskan, kalau menggunakan yang namanya decision itu berakhir di merge. Jadi jangan sampai salah lagi Anda menggunakan simbol-simbol yang tidak berkaitan dengan simbol awalnya, ya. Oke. Untuk berikutnya, di sini ada swimline. Swimline atau partition, ya. Swimline atau partition digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu atau tindakannya, ya. Jadi di sini swimline itu berisikan aktornya, ya, aktor. Aktor ini bisa berupa bagian, bisa berupa orang, bisa berupa sistem, itu tergantung konteks daripada sistem yang Anda rancang. Nah, juga di sini kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan. Nah, jadi di sini streamline itu di atasnya ada kotak, itu adalah dilabeli dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab daripada suatu kegiatan tersebut, gitu, ya. Oke, elemen yang digunakan untuk mengatur activity diagram secara logis, ya, itu juga daripada streamline. Kemudian mereka mempartisikan tindakan dari aktivitas tanpa mempengaruhi aliran token, juga membantu menyusun tampilan atau bagian daripada aktivitas, ya. Nah, di sini untuk penggunaan partition ini tergantung konteksnya, ya.
Jangan semua kegiatan itu pasti menggunakan partition, ya. Tergantung konteks, ya. Kalau ada di dalam konteks sistem, ya, sistem itu bekerja, bagaimana sistem itu bekerja atau function, itu nggak perlu kita gunakan yang namanya streamline, ya, atau partition, karena dia tidak bolak-balik, gitu ya, antara aktor dengan aktor yang lainnya, ya, tapi dia bekerja di dalam suatu sistem itu sendiri, ya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan streamline itu biasanya beraktivitas dengan antar aktor, ya, beraktivitas antar aktor, ya. Tidak perlu bolak-balik gitu ya. Itu kalau misalkan dia bekerja di dalam, nggak perlu kita gunakan yang namanya partition, ya. Tapi kalau kita bekerja antar aktor, misalkan bagian A mengirimkan suatu message ke bagian B, kemudian bagian B mengirim message ke bagian A lagi, kemudian dari A kemudian ke C misalkan. Nah, itu baru kita bisa gunakan partition gitu ya. Tapi kalau dia di dalam sistem nggak perlu kita gunakan partition. Nah, ini sekali lagi tergantung dari konteksnya, ya. Konteks daripada sistem itu sendiri, ya. Nah, contohnya di bagian A perlu divalidasi pada bagian B, ya. Kemudian bagian B itu selesai validasi, dia balikin berupa datanya itu ke bagian A, ya. Kemudian dari A itu perlu validasi lagi ke bagian C, ya. Kemudian bagian C mengembalikan daripada datanya ke bagian A lagi. Nah, itu perlu kita gunakan yang namanya partition. Ya, karena apa? Dia bekerja beberapa aktor di dalam suatu sistem. Ya, tapi kalau dia di dalam sistem itu sendiri ya nggak perlu lah ya kita gunakan partition gitu ya. Jadi jangan sampai salah Anda membuat suatu analisis konteksnya sama gitu ya, apapun harus menggunakan partition, harus ya, tidak perlu harus ya. Jadi sini tergantung konteks ya. Oke, di sini contohnya di studi kasus 1, proses bisnis pendaftaran kursus ya. Secara umum di sini prosedurnya calon siswa melakukan pendaftaran datang langsung ke tempat kursus. Petugas menyerahkan formulir pendaftaran ke calon siswa ya. Kemudian calon siswa akan diminta oleh petugas untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 ya. Petugas memberikan formulir pendaftaran dan calon siswa menerima bukti pendaftaran tersebut ya. Calon siswa mengisi pertanyaan isian dalam formulir pendaftaran tersebut. Setelah selesai mengisi formulir, kemudian diserahkan ke petugas ya. Kemudian petugas membuat tes untuk calon siswa, membuatkan jadwalnya, kemudian calon siswa menerima jadwal tersebut ya. Berarti sini ada dua aktor yang saling berinteraksi ya, saling mengirimkan pesan ya. Apa di situ alirannya, aliran pesannya? Berarti di sini petugas memberikan formulir pendaftaran ya. Kemudian kalau tadi bahwa si calon siswa datang langsung, pasti dia akan bertanya-tanya ya, bertanya secara seputar kursus dan sebagainya, itu nggak perlu kita gambarkan. Dia bertanya secara verbal ya. Kemudian habis itu yang penting pasti memberikan formulir ya, ketika boleh deh misalkan si calon siswanya ini saya akan kursus di sini. Biasanya si petugas itu akan menyerahkan formulir untuk diisikan. Kemudian habis itu sudah terima, pasti yang namanya petugas akan memberikan harga formulirnya, memberitahukan. Nah, kemudian pasti yang namanya calon siswa
pasti akan bertanya dulu kan sebelumnya berapa harga formulirnya. Tapi di sini konteksnya nggak perlu kita tuliskan ya secara narasi verbalnya ya. Nah, kemudian di sini melakukan pembayaran dan menerima pembayaran ya. Kalau misalkan ada kembalian, kalau misalkan 100.000 pasti nggak ada kembalian nih ya. Pasti entah itu berapa nilainya ya, 1 lembar 100.000 atau 2 lembar 50.000-an atau 4 lembar atau 5 lembar 20.000-an atau yang lainnya. Pasti dia tidak ada kembaliannya ya. Nah, kemudian di situ menyerahkan buktinya. Ya, berarti kan kalau kita setelah pembayaran ada bukti pembayaran ya. Kemudian menerima bukti pembayaran, mengisi formulir entah itu mau dibawa pulang dulu atau dia mengisi di tempat, itu konteksnya terserah saja ya. Nanti tergantung analisisnya ya. Kemudian habis itu setelah formulirnya diisi dan sebagainya, itu dia menerima formulir pendaftaran ya. Biasanya sih ya kalau misalkan di tempat kursus itu nggak perlu ada syarat-syarat seperti masuk sekolahan ya, atau masuk kampus ya. Pendaftaran ke kampus sebagai mahasiswa itu ada sedikit perbedaan ya. Tergantung ya, nanti kalau Anda melakukan konteksnya itu adalah pendaftaran mahasiswa baru, ya berarti harus ada yang namanya dokumen pendukungnya ya. Kemudian di situ petugas mengatur jadwal tesnya ya, jadwal tes, kemudian di situ menerima jadwal tes ya. Nanti jadwal tes itu biasanya kan nggak sekarang juga, biasanya beberapa hari kemudian baru ada jadwal tesnya ya. Tergantung di sini sistemnya apakah itu secara online atau tidak online tesnya itu sendiri ya. Nah, ini ada penggambarannya. Oke. Ini adalah contoh daripada proses bisnis daripada pendaftaran kursus ya. Oke, pada slide selanjutnya di sini prosedur penempatan ya, tes penempatan. Calon siswa selanjutnya mengikuti tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan daripada petugas ya. Kemudian calon siswa mengikuti tes tertulis untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Kemudian calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran sesuai ya. Kemudian petugas menerima hasil tes tertulis dan tes lisan ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada petugas ya memberikan soal tes tertulis ya, kemudian si calon siswa menerima dan mengisi soal tes tertulis, kemudian menyerahkan tes tertulis ke petugas dan kemudian petugas menerima ya. Nah, kemudian dan menyerahkan nanti ke native speaker untuk dinilai ya. Kemudian native speaker itu menerima dan menilai tes tertulis tersebut ya. Kemudian memberikan nilai tes tertulis. Kemudian petugas itu menerima hasil nilai tes tertulis dan juga setelah itu mengatur dan mempertemukan untuk tes lisan ya. Nah, tes lisan di sini berarti kan ada dua sisi ya. Nah, dia dari sisi siapa, antara sisi native speaker-nya dan antara native speaker dan calon siswa ya. Nah, di sini dia itu menerima pertanyaan ya, kalau dia di sini mengikuti dan mengikuti dan menjawab tes lisan ya, berarti secara secara langsung kan secara verbal ya. Misalkan dia bertanya, native speaker-nya itu pasti dijawab oleh si calon siswa ya. Jadi sisinya di sini ada dua sisi ya secara bersamaan ya. Berarti
saling bertanya dan menjawab gitu ya. Nah, konteksnya itu adalah antara dua yang saling dipertemukan gitu ya, dipertemukan antara native speaker dan calon siswa gitu ya. Kemudian dia ketika si bertanya ya, si native speaker bertanya, pasti dia menjawab ya si calon siswa. Secara langsung pasti dia akan menilai ya, menilai daripada jawaban si calon siswa. Langsung ditulis ya, jawabannya apakah konteksnya benar atau salah atau apa, pasti si native speaker langsung mendengar dan menuliskan. Nah, itu dia artinya sistemnya bersamaan bekerjanya gitu ya. Makanya kita gunakan for, bukan penggunaan daripada decision. Nah, kemudian setelah selesai dirasa cukup untuk tes, maka tes lisannya itu selesai dan nilainya secara langsung diberikan ke petugas. Dari siapa? Dari native speaker dan juga si siapa namanya nih, calon siswanya itu mengucapkan terima kasih setelah melakukan tes lisan. Nah, gitu ya. Jadi dia menggunakan apa? Join-nya. Nah, dia menggunakan join di situ selesai. Ya, jadi gitu ya. Jadi di sini jangan lagi Anda ketika melakukan analisis itu salah ya. Salah menggunakan yang namanya simbol. Oke? Oke, di sini study case pendaftaran khusus juga. Nah, di penempatan dia memberikan hasil, kemudian si calon siswa menerima, kemudian memberikan pembayaran ya. Kalau di sini kan tadi di depan itu hanya pembayaran formulir, kemudian di sini pembayaran kursusnya gitu ya. Kemudian menerima pembayaran, membuatkan bukti pembayaran dan menerima bukti pembayaran selesai ya. Habis itu kursus berjalan. Nah, ini di sini sistem tidak mengikuti kegiatan itu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada kegiatan penilaian dan sebagainya itu nanti dilanjutkan pembuatannya ya. Oke, nah di sini ada pengelolaan data nilai ya. Pengguna bisa untuk mengelola data nilai diharuskan login terlebih dahulu ya. Di sini konteks daripada prosedurnya. Jadi si pengguna di sini atau user ya, dia pengen mengolah data nilai harus login terlebih dahulu. Jika akun yang digunakan untuk login salah, tidak dapat masuk ke dalam sistem. Ya, jika berhasil maka pengguna dapat masuk ke dalam sistem. Nah, itu konteksnya itu login itu dia untuk masuk ke dalam sistem. Ya, nanti dalam kegiatannya pengguna bisa melakukan tambah nilai, pengguna bisa melakukan ubah nilai, pengguna bisa melakukan hapus nilai. Nah, pengguna ini kalau di dalam sistem sekali lagi siapa orangnya ya, petugasnya itu petugas siapa ya, karena setiap pengguna itu memiliki privilege masing-masing, tidak sama semuanya ya. Sekali lagi kalau di sini saya menggambarkan secara global aja pengguna gitu ya. Nanti kalau secara real Anda petugas pengguna itu siapa? Apakah sebagai petugas front office ya, atau petugas TU ya, atau dia sebagai pemilik ya. Nah, itu tergantung konteksnya ya. Jadi jangan sampai salah daripada persepsi. Anda pengguna ya, pengguna semuanya ya. Itu banyak sekali di dalam rancang bangun sistem itu hanya mengenal dua pengguna ya, yang namanya user dan admin. Nah, itu jadi Anda situ apapun sistemnya ada user dan admin, itu salah ya. Salah sekali. Jadi konteksnya itu kalian harus lihat siapa pengguna itu, bukan Anda global ya. User dan admin. Admin itu pengguna, user is user ya. User
sebagai prevalence-nya apa di situ, ya. Jadi Anda membangun sistem itu jangan asal-asalan, ya. Jadi harus jelas prevalence daripada pengguna, ya. Di sini saya tegaskan jangan asal-asalan, ya, dalam membangun dan menganalisis sistem, gitu, ya. Oke, next di sini ada use case diagram, ya. Yang pertama di sini pengguna, ya, pengguna nanti tergantung konteksnya, ya. Kalau saya gambarin di sini adalah secara global, ya. Nanti kalau Anda menggambarkan itu secara privilege nanti, ya. Oke, di sini ada use case namanya login, ya. Ada use case tambah data nilai, ubah data nilai, hapus data nilai, dan logout. Nah, ini saya hanya lingkup sistem yang kecil saja. Nanti kalau lingkup sistem yang besar itu bisa kita akan sesuaikan, ya. Di sini contoh. Nah, dari contoh ini di sini tergantung konteksnya, ya. Jangan sampai Anda salah persepsi. Oh, nanti ada login, oh di situ ada tambah nilai, oh ada input nilai, ada hapus data nilai, ada logout. Nanti ketika ada misalkan mengolah data barang, oh di situ ada tambah data barang, oh udah ada ubah data barang, ada hapus data barang. Enggak seperti itu, ya, nanti konteksnya berbeda, ya. Ini hanya contoh, ya, yang lingkupnya kecil, ya, lingkupnya tidak besar, ya. Jangan sampai Anda persepsinya salah, ya, dalam slide ini, ya. Jangan sampai salah sekali lagi dalam persepsi dalam penilaian. Penilaian di dalam suatu penggambaran permodelan daripada activity, ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita gambarkan login adalah login, ya. Di sini dalam satu daripada form login, ya. Nah, untuk pengguna di sini dalam workflow-nya, pengguna masukkan username dan password. Kemudian pengguna melakukan klik atau enter untuk langkah selanjutnya. Ya, kemudian sistem melakukan validasi username dan password yang telah diinputkan. Jika pernyataan valid, maka session login diaktifkan dan masuk ke dalam sistem. Jika pernyataan tidak valid, maka tidak masuk ke dalam sistem penjualan. Selesai, ya. Urusan nanti dia mau diinput lagi oleh si penggunanya, itu konteksnya adalah physically, ya. Physically di sini, ya. Makanya di sini tadi saya akan menggambarkan satu daripada login saja. Tidak berkaitan dengan tambah data, ubah data, hapus data, ataupun logout, ya. Oke, ini login, hanya login. Oke, berarti login kita gambarkan dalam bentuk activity login. Nah, ini hasil workflow-nya. Hasil workflow login tadi kita bisa balik lagi ke slide yang namanya use case diagram, ya. Nah, kemudian dalam analisis ini yang perlu diingat bahwa use case menggambarkan suatu function dalam suatu sistem, di mana suatu function tidak ada istilahnya goto. Sekali lagi, ya, di programming nggak ada istilah goto, ya. Function itu dia tidak memiliki istilah goto, ya. Bisa dibaca programming, ya, untuk buku programming. Karena saya di sini berkaitan pasti yang namanya pemodelan sistem pasti implementnya ke programming. Makanya di sini harus kita bisa memilah mana yang analisis, mana yang programming. Dan juga di sini harus Anda disesuaikan konteks pemikiran Anda, gitu, ya. Kemudian nanti selanjutnya suatu function digambarkan ketika terdapat suatu kondisi benar atau salah. Semua akan berakhir pada satu titik keluar, ya.
Ketika kita di sini tidak perlu menggunakan swimline, dikarenakan aktivitas flow ada di dalam sistem itu sendiri, gitu ya. Apa yang perlu ya berarti di situ menerima masukan, username dan password, kemudian di situ lakukan yang namanya login, ya. Nah, di situ ada yang namanya validasi login itu sendiri, ya, apakah valid? Kalau ya, berarti session login diaktifkan, ya. Coba Anda lihat buka daripada code untuk PHP-nya, ya. Pasti yang namanya login, ketika Anda login, sessionnya start, ya. Kemudian habis itu session start, dia masuk ke dalam sistem. Entah itu nanti mau dikasih message box atau apa, itu nanti lain hal. Kemudian ketika dia tidak valid, maka data akun tidak valid. Selesai, ya. Apakah lihat dari sistem itu di codingannya itu adalah ada goto ke atas? Tidak ada, ya, tidak akan ada. Nah, itu yang disebut dengan function, ya. Nanti Anda buka lagi code yang benar, ya. Pasti dia tidak ada. Oke? Di sini, ya. Jadi di sini saya antara code dengan pemodelan saya sinkronisasi, ya. Saya sinkronkan. Ya, jadi di sini ketika Anda menggambarkan itu harus sinkron dengan code-nya. Oke? Kalau udah selesai, login selesai, mau balik lagi kemana kayak yang penting di sini dalam function selesai. Mau nanti Anda input lagi username dan password, itu lain hal. Bukan Anda gambarkan panah ke atas. Itu adalah flowchart. Kalau Anda gambarkan, ya. Oke. Jadi di sini Anda mesti konteksnya harus Anda sedikit ubah, ya. Kalau tadinya Anda menerima flowchart sebagai apa namanya pemodelan program, ya. Dan di sini kita menggambarkan dengan bentuk activity. Oke ya. Oke, bagian akhir dari pertemuan ini ada tugas ya untuk kalian bisa dikerjakan secara individual ya. Nanti di sini untuk tugasnya adalah membuat activity diagram selanjutnya dari sistem pengolahan data nilai ya. Dengan beberapa aktivitas diantaranya activity diagram tambah untuk data nilai ya, dan juga activity diagram ubah data nilai, activity diagram hapus data nilai ya. Jadi di sini adalah berkaitan dengan function-function yang ada di dalam sistem ya. Sistem untuk pengolahan data nilai itu sendiri. Nah, analisis data di slide selanjutnya untuk input, proses dan outputnya ya. Gunakan tools UML untuk mengerjakan tugas ini ya, yang sudah kita perkenalkan di depan ya di slide pertama. Untuk tools-tools itu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan daripada tugas ini ya, dan kumpulkan hasil pengerjaan sesuai dengan ketentuan dosen yang bersangkutan ya. Nah, ketentuan ini artinya entah nanti dosennya untuk menugaskan kepada Anda apakah dikirim email ya untuk tugasnya atau dicetak atau apa ya, nanti tergantung daripada dosen yang bersangkutan ya. Nah, untuk tampilan sistemnya ya untuk pengolahan data nilai ini seperti ini ya, sederhana, yaitu ada tambah, ada function tambah. Berarti nanti di situ ketika klik tambah itu ada untuk menginput nilai ya, menginput nilai di mana yang diinput nilainya itu adalah NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS ya. Kemudian nilai akhir yaitu hasil perhitungan daripada nilai UTS, UAS dan tugas ya. Nanti untuk komposisi nilainya itu nanti
disesuaikan dengan dosen pengajarnya, ya. Kemudian nilai akhir itu hasil perhitungan komposisi nilai, berapa persen untuk UTS, berapa persen untuk UAS, dan berapa persen untuk tugas, ya. Nanti nilai menjadikan itu nilai akhir dan juga akan mendapatkan nilai statusnya, ya. Apakah lulus dan tidak lulus gitu ya. Nanti disesuaikan juga dengan dosen pengajarnya, ya. Oke, kemudian di sini di masing-masing itu setiap record itu berarti bisa diubah dan bisa dihapus ya itu datanya ya. Nanti apakah diubah itu nilainya sebagainya ya nanti nah itu ada perubahan nilai ya. Misalkan nilai UTS, nilai UAS dan nilai tugas itu akan diubah. Kemudian apakah itu nilai yang misalkan recordnya ini adalah bernama cahaya akan dihapus gitu ya nanti tergantung kondisinya gitu ya apakah mau dihapus atau tidak yang penting di sini functionnya itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah kemudian habis itu nanti dari hasil semuanya ini bisa dicetak ya. Secara umum bisa cetak dulu aja nanti untuk kondisi-kondisi yang berkaitan dengan berdasarkan NIM dari sekian sampai sekian bisa cetak atau tidak itu nanti tergantung dari dosen pengajarnya. Tapi di sini kondisinya bisa dicetak gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan bisa mengembangkan dalam bentuk aplikasi ya. Tapi di sini adalah bukan codingannya sekali lagi, tapi analis permodelan dengan menggunakan activity diagram. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.